Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, dengan kau badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu.
hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hati kami mengasihimu, Tuhan, menginginkanmu lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan, kau tarik kami semakin melekat denganmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah. Kalau kami boleh bersekutu pagi hari ini, kalau kami boleh datang di hadapan-Mu pagi hari ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang membawa kami semakin melekat dengan Engkau. Mari silakan Tuhan, Engkau mengajari kami, Engkau memimpin kami, Engkau menuntun kami. Engkau menampakkan diri-Mu bagi kami Tuhan lewat persekutuan ini Tuhan. Nyatalah Engkau di tengah-tengah kami Tuhan, Allah yang hidup. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Kami tundukkan hati kami dan pikiran kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom semua, selamat pagi. Selamat pagi semua, salam. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Halo, selamat pagi semuanya. Oke. Di radio nggak hidup ya. Oke. Kita mulai ya. Apa suara saya cukup jelas? Ada gangguan kah? Suara saya ada bunyi? Jelas? Nggak ada bunyi gangguan dari luar? Ada? Oke. Kok nggak biar saya setting lagi supaya nggak ada gangguan? Nggak ada. Dengar ini ya. Oke ya.
Nggak ada bunyi angin kan? Oke ya. Baik. Oke. Siapa yang bisa melihat dunia di balik langit? Iblis mengikat erat seluruh tubuh manusia. Ia menutupi kedua matanya dan membungkam mulutnya rapat-rapat. Raja Iblis telah mengamuk selama beberapa ribu tahun sampai sekarang, di mana ia terus mengawasi kota hantu ini dengan seksama, seakan-akan ini adalah istana setan yang tak bisa ditembus. Sementara itu gerombolan anjing penjaga ini menatap dengan mata liar penuh ketakutan kalau Tuhan akan menangkap mereka. Perhatikan ya. Saat tidak waspada dan musnahkan mereka semua sehingga mereka tidak lagi memiliki tempat untuk merasakan kedamaian dan kebahagiaan. Perhatikan saudara ya. Jadi saat ini ketika kita dalam keadaan di mana Tuhan datang yang kedua kali, gitu ya, menampakkan diri kepada seluruh umat manusia, gitu ya. Jadi yang dikatakan tadi penjaga-penjaga itu, saudara, adalah bagaimana melalui antek-anteknya dia ya. Pikiran manusia yang disusupkan, pikiran setan atau pikiran si jahat yang disusupkan kepada pikiran manusia, sehingga melalui kebohongan-kebohongan dia dalam pikiran manusia, sehingga membuat manusia itu menjaga manusia itu supaya dia tidak dapat ditemukan oleh Tuhan gitu. Jadi ketika kita itu, saudara, mulai mendekat kepada dia, ketika kita mulai mempersukakan kebenaran, mau bagaimanapun saudara si jahat itu ingin membohongi manusia lagi atau ingin menyesatkan lagi, itu sudah akan mengalami kesulitan dia, saudara. Tidak seperti dulu lagi gitu. Walaupun kita melihat sepertinya dunia ini masih ada dalam penguasaan dia. Tetapi saudara, ketika mulai kita itu menerima pekerjaan Tuhan, saudara, ada sesuatu yang terjadi, saudara, yang tanpa mungkin kita sadari juga gitu. Tapi semakin kita datang kepada dia, semakin kita bersekutu dengan dia, semakin kita merenungkan setiap perkataan firman Tuhan dan mulai menerapkannya, maka seperti dikatakan tadi, anjing-anjing penjaga gitu kan, dia dikatakan tadi kan, sementara itu segerombolan anjing penjaga ini menatap dengan mata liar penuh ketakutan kalau Tuhan akan menangkap mereka saat tidak waspada dan memusnahkan mereka semua, sehingga mereka tidak lagi memiliki tempat untuk merasakan kedamaian. Nah, sebetulnya kedamaian ini adalah lebih tepatnya itu kenyamanan gitu. Karena selama ini memang dia itu sudah berhasil menguasai dunia manusia, saudara, si gerombolan atau si jahat ini gitu, kerajaan kegelapan ini gitu. Sementara kedatangan Tuhan ini seperti terang yang menembus segala kegelapan gitu. Ketika seseorang membawa lilin ke suatu tempat yang gelap gitu, pasti gelap itu akan menyingkir gitu.
Saudara bisa perhatikan gitu ya, begitu pelan gitu ya, kalau saudara bawa ke dalam suatu tempat yang sangat gelap sekali. Itu secara perlahan saudara, terang yang ada dalam diri itu akan mulai terus masuk gitu. Nah, kira-kira seperti itulah kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan bagi dunia manusia, saudara. Bagi dunia kegelapan gitu. Ya. Bagi dunia kita. Ya. Nah, bagaimana mungkin penduduk kota hantu seperti ini pernah melihat Tuhan? Pernahkah mereka menikmati keindahan dan kasih Tuhan? Pemahaman apa yang mereka miliki tentang masalah dunia manusia? Siapakah di antara mereka yang mampu memahami kehendak Tuhan yang penuh hasrat? Maka tidaklah mengherankan bahwa inkarnasi Tuhan tetap sepenuhnya tersembunyi bagi mereka di tengah masyarakat yang gelap seperti ini, di mana iblis begitu kejam dan tidak manusiawi. Bagaimana mungkin Raja Iblis yang menghabisi orang-orang tanpa mengedipkan matanya, menoleransi keberadaan Tuhan yang penuh kasih, baik dan juga kudus? Ya saudara ya, bagaimana mungkin dia bisa membiarkan bagaimana Tuhan itu masuk ke dalam kehidupan umat manusia? Saudara, sehingga kenapa saudara Tuhan itu harus menyembunyikan dirinya, saudara? Kenapa dia tidak secara terang-terangan, saudara? Tapi kenapa di sisi yang lain sebetulnya kita itu semakin dia melihat dia itu semakin hari semakin jelas. Dia mengganti caranya setiap hari, saudara. Dia selalu tampil baru setiap hari. Salah satu jalan masuk kita ke dalam kerajaannya ini, ke dalam kebenarannya ini, saudara, adalah bagaimana kita harus menerima pekerjaannya yang selalu baru setiap hari, saudara. Kita menerima bagaimana pekerjaan ini, saudara, pekerjaan penampakan Tuhan ini, saudara, pekerjaan Tuhan di dalam diri kita ini, saudara, yang tidak kita sadari, saudara. Nah, saudara, semakin hari, saudara, kalau saya memperhatikan ya bagaimana cara Tuhan bekerja dari malam gitu ya, sebuah hal yang luar biasa, saudara. Saudara, oke, nanti saya bisa ceritakan kalau saya sampai di sana ya, bagaimana cara Tuhan yang ajaib gitu, cara Tuhan yang hebat gitu. Bagi saya, saudara, kehadiran Tuhan atau pekerjaan Tuhan yang dinyatakan gitu, walaupun nampaknya biasa gitu ya, tapi saya benar-benar melihat, saudara, Tuhan yang luar biasa itu, saudara. Saya memperhatikan bagaimana cara dia berbicara gitu ya, cara dia menangani setiap orang, cara dia melembutkan hati setiap orang gitu ya. Itu hebat sekali dan sungguh sangat nyata sekali. Bagaimana mungkin ia akan menghargai dan menyambut kedatangan Tuhan dengan gembira? Para antek ini, mereka membalas kebaikan dengan kebencian. Sejak dahulu mereka mulai memperlakukan Tuhan sebagai musuh. Mereka menyiksa Tuhan. Mereka luar biasa buasnya. Mereka sama sekali tidak menghargai Tuhan. Mereka merampas dan merampok. Mereka sudah sama sekali kehilangan hati nurani. Mereka sepenuhnya mengabaikan hati nuraninya. Dan mereka menggoda orang tidak bersalah agar tidak sadar. Nenek moyang, pemimpin yang dikasihi, mereka semuanya menentang Tuhan. Tindakan ikut campur mereka membuat segala sesuatu di kolong langit ini menjadi gelap dan kacau. Kebebasan beragama, hak dan kepentingan yang sah bagi warga negara,
Semua itu hanya tipu muslihat untuk menutupi dosa. Siapa yang telah menerima pekerjaan Tuhan? Siapa yang bersedia menyerahkan nyawanya atau menumpahkan darahnya bagi pekerjaan Tuhan? Selama generasi ke generasi, dari orang tua hingga anak-anak, manusia yang diperbudak tanpa rasa malu telah memperbudak Tuhan. Bagaimana mungkin ini tidak memicu murka? Ribuan tahun kebencian berkumpul di hati. Dosa ribuan tahun tertulis di hati. Bagaimana mungkin ini tidak menimbulkan kebencian? Tuhan yang membalas dendam, menghancurkan semua musuhnya. Dia tidak membiarkannya mengacau lebih lama lagi dan tidak mengizinkannya memerintah sebagai penguasa zalim. Sekaranglah saatnya. Manusia sudah lama mengumpulkan seluruh kekuatannya. Ia telah mencurahkan segenap upayanya untuk membayar harga apapun untuk ini, untuk menyingkapkan wajah iblis dan membuat orang-orang yang selama ini telah dibutakan dan yang telah mengalami segala macam penderitaan dan kesulitan untuk bangkit dari rasa sakit mereka dan berpaling dari si iblis tua yang jahat ini. Perhatikan saudara, inilah pekerjaan Tuhan yang sesungguhnya itu, saudara, menyadarkan umat manusia. Tapi tentu saudara, kalau dikatakan menyadarkan umat manusia, tentu menyadarkan sebagian orang yang dipilihnya dulu, saudara. Saudara, kalau saya memperhatikan saudara ya, perjalanan ini gitu ya, ketika saya memperhatikan bagaimana ketika berjumpa dengan orang-orang kemarin dibawa ke Tipang ya, dari opung kami, bagaimana di sana gitu ya, sungguh sangat luar biasa saudara. Ketika berjumpa dengan setiap orang, dengan anak-anak, dengan orang yang sudah tua gitu ya, saya boleh merasakan saudara, bagaimana Tuhan itu secara diam-diam saudara menyatakan dirinya. Jadi saudara, apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini saudara, apa yang diceritakan, itu sebetulnya keadaan umat manusia. Ini diambil sampelnya saudara, sampel dari apa yang terjadi seperti katakan tadi, kota hantu ini. Kota hantu itu adalah kota yang sebetulnya telah dipenuhi dengan roh-roh orang mati saudara. Roh-roh orang mati itu saudara adalah apa? Itu yang menahan, karena mereka itu kan nyaman dengan keadaannya. Jadi begitu ada hal-hal yang apa ya, terang gitu ya, kebenaran, mereka itu akan sangat memberontak saudara. Nah, sementara saudara, bagi orang-orang yang dipilihnya, bagi saudara yang menanti-nantikan Tuhan, pasti juga saudara akan menghadapi hal yang dinyatakan di sini. Jadi ketika saya menjelaskan kepada saudara apa yang saya lihat, apa yang saya perhatikan kepada saudara, ini bukan lagi masalah dunia roh saudara, bukan lagi saudara, ini adalah masalah dunia yang nyata. Tetapi ketika firman Tuhan ini menerangkan, ini sebetulnya keadaan di alam rohnya. Kalau kita lihat dari keadaan yang alam nyatanya mungkin sama saja biasa gitu. Kita mungkin tidak melihat penentangan daripada si jahat di sini. Tapi begitu kita mempersekutukan ini saudara, lalu kita mengalaminya dalam kehidupan kita yang nyata, maka semua yang dikatakan di sini akan kita mengerti, oh ini maksudnya ya. Oh seperti ini ya cara Tuhan itu menyatakan terang itu ya. Oh seperti ini ya bagaimana rasanya mereka itu was-was gitu. Karena selama ini mereka sudah nyaman dengan keadaannya. Si iblis sudah membuat pemahaman seseorang. Jadi banyak sekali saya temukan saudara ya, mereka itu pintar berkata-kata, tapi dalam penerapan saudara itu sungguh tak ada isinya. Tapi berani mengatakan dia punya kebenaran. Penerapannya, sekalipun penerapannya tidak ada saudara. Tetapi saudara, ketika terang Tuhan itu mulai nyata, saya boleh perhatikan juga bagaimana memakai perkataan-perkataan ini saudara. Saudara, kemarin kami waktu ibadah minggu gitu ya, kan sana kan gak ada ibadah kan, karena kami pagi-pagi sudah nyampe di sana ya. Di pas waktu ibadah hari Minggu kemarin itu kami nontonnya di YouTube saudara, dalam kendaraan gitu.
karena sudah kelewat gitu ya, karena dalam perjalanan gitu ya, pulang gitu. Jadi itu kayak kami ya mundur 5 menit lah atau 10 menit karena sudah satu lagu ya. Jadi saya mundurkan ke belakang lagi live-nya dan kami ibadah gitu di mobil gitu. Walaupun ada yang tidur, kami satu mobil itu yang pulang duluan itu ada berenam, ya 5, ya 6 gitu ya. Nah jadi ya kayak ibadah lah kami dari awal gitu ya. Walaupun jadi ketika dikatakan ayo kita angkat tangan kita, gimana mau angkat tangan, saudara sopirnya kan. Kalau angkat tangan gimana lah gitu. Tapi saudara, kami boleh menikmati ya, bagaimana firmannya juga ya, kami boleh dengarkan gitu. Saudara, apa ya, cara Tuhan itu hebat saudara. Lewat persekutuan itu saudara ya, lewat ibadah kita gitu ya. Lewat juga bagaimana tadi malam gitu ya. Saya jelas-jelas melihat saudara. Walaupun saya tidak istilahnya melihat kayak di alam roh bagaimana, karena kan bukan seperti itu lagi, kan tidak ada gunanya ya. Kita mau lihat misalnya apa di alam roh gitu seperti yang dilihat oleh para nabi-nabi gitu ya. Tapi pekerjaan Tuhan itu nyata sekali saudara. Ini dalam hati saya itu saudara, itu saya ini hebat sekali ya kau Tuhan gitu. Diam-diam saudara saya mengagumi cara Tuhan saudara. Cara Tuhan membawa suasananya, membawa pembicaranya, sehingga pagi ini saudara ketika ingin sekarang ini mau apa ya, berangkat ya, pagi-pagi sudah berangkat dari Sibolga nanti ke Pekanbaru ya, karena ya adik saya yang Pekanbaru sudah ya anak-anak juga sudah sekolah gitu ya. Jadi tadi malam ya sudah boleh katakan ya sudah selesai lah, walaupun pembicaraan secara apa gitu malam ini gitu, tapi tadi malam kan sudah berkumpul keluarga gitu. Ada banyak yang Tuhan kerjakan saudara. Bagaimana saya berjumpa dengan anak dari tante-tante saya gitu. Ada 2 orang laki-laki yang belum nikah gitu ya, dari anak tante-tante saya gitu ya. Saya boleh menyatakan gitu ya, sekarang kamu punya abang gitu. Ini abang gitu, saya bilang. Saudara, saya lihat saudara pekerjaan Tuhan itu luar biasa saudara. Ya bagaimana nantilah saya ceritakannya, karena saya ini sekarang sedang live-nya dari bawah ya, di bawah bukan di atas ya. Jadi ntar lagi mereka pada bangun nih. Baik, kita lanjutkan dulu saudara. Perhatikan saudara, inilah keadaan kegelapan saudara. Inilah keadaan. Jadi yang dikatakan penjaga-penjaga tadi, anjing penjaga itu sebetulnya manusia-manusia yang telah lama, sekian lama ini dikuasai oleh keadaan roh nenek moyang gitu. Jadi sebetulnya yang hidup di antara mereka itu adalah nenek moyang mereka sebetulnya. Makanya dikatakan kota hantu ini saudara. Jadi roh-roh orang mati kan itu kan nggak kelihatan. Jadi kehidupan manusia yang nyata itu gitu, alam pikirannya lah yang masih dikuasai gitu. Sehingga cara hidup mereka itu masih ya cara hidup yang lama gitu. Jadi ketika terang Tuhan mulai datang, disitulah apa ya, terjadi keguncangan gitu. Iya, nggak bisa lagi saudara, orang agama itu nggak bisa lagi dia itu bisa bertahan dalam keadaan yang seperti itu. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, terangnya Tuhan telah memasuki dunia kegelapan saudara. Kerajaan kegelapan itu ada dalam diri manusia, ada dalam diri orang-orang yang munafik saudara. Ada dalam diri orang-orang yang masih memakai topengnya saudara. Terang Tuhan itu atau Tuhan yang datang kedua kali
Tuhan yang maha kuasa itu diam-diam telah menampakkan dirinya melalui setiap perkataan-perkataannya. Sehingga saya merasakan saudara ya, bagaimana Tuhan itu sungguh sangat nyata setiap hari. Iya. Semakin hari saudara saya itu dimuat kagum. Iya. Ya walaupun saudara ia melalui mulut kita. Tuhan itu menampakkan diri. Dan untuk menyingkapkan wajah iblis dan membuat orang-orang yang selama ini telah dibutakan dan yang telah mengalami segala macam penderitaan dan kesulitan untuk bangkit dari rasa sakit mereka dan berpaling dari si iblis tua yang jahat ini. Perhatikan saudara. Itu yang saya lihat saudara. Ya. Hebat sekali saudara. Mengapa bersusah payah merintangi pekerjaan Tuhan? Mengapa menggunakan segala macam tipu muslihat untuk menipu umat Tuhan? Di manakah kebebasan sejati serta hak dan kepentingan yang sah? Di manakah keadilan? Di manakah penghiburan? Di manakah kehangatan? Mengapa menggunakan rencana licik untuk menipu umat Tuhan? Mengapa menggunakan kekerasan untuk menekan kedatangan Tuhan? Mengapa tidak membiarkan Tuhan melangkah bebas di bumi yang Dia ciptakan? Mengapa memburu Tuhan sampai Dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya? Di manakah kehangatan di antara manusia? Di manakah penyambutan di antara manusia? Mengapa menyebabkan kerinduan teramat pedih dalam diri Tuhan? Mengapa membuat Tuhan harus memanggil hingga berulang kali? Mengapa memaksa Tuhan mengkhawatirkan anaknya yang terkasih di tengah masyarakat yang jahat ini? Mengapa anjing-anjing penjaganya tidak membiarkan Tuhan dengan bebas datang dan menjelajahi dunia yang Dia ciptakan? Mengapa manusia yang hidup di tengah rasa sakit dan penderitaan tidak bisa mengerti ini semua keadaan saudara? Di mana selama ini ketika firman Tuhan ini belum kita persekutukan saudara, kita nampaknya melihat keadaannya sama-sama saja saudara, biasa saja. Tapi ketika firman Tuhan ini menampakkan diri kepada kita, ketika kita persekutukan, kita mulai melihat bahwa seperti inilah keadaan manusia yang sebenarnya. Tetapi ketika mulai dinyatakan ini saudara, kita itu mulai melihat terang Tuhan itu saudara menerangi di mana-mana. Iya. Dan pekerjaan Tuhan yang tekun itu, Tuhan yang sabar itu saudara, itu mulai kita melihat saudara yang sesungguhnya gitu. Iya, setiap hari saudara. Demi dirimu Tuhan telah menanggung penderitaan yang sangat berat dengan rasa sakit yang luar biasa. Dia telah mengaruniakan anak yang terkasih, darah dan dagingnya kepadamu. Jadi mengapa engkau semua tetap saja berpura-pura tidak tahu? Di hadapan semua orang, engkau menolak kedatangan Tuhan dan menolak persahabatan dengan Tuhan. Mengapa engkau begitu tidak berhati nurani? Bersediakah engkau menanggung ketidakadilan di tengah masyarakat yang jahat seperti ini? Ketika kita mulai bersedia, saudara, maka kita akan melihat, saudara, Tuhan yang sangat sabar itu, saudara, akan menyatakan dirinya melalui dirimu, saudara. Iya. Kita akan melihat, saudara, bagaimana, saudara, ketika kita mulai sabar, ketika kita mulai mengambil sikap untuk berdoa, gitu ya. Ketika kita melihat satu keadaan manusia di mana tadinya ketika datang terang, rasanya dia memiliki terang, tapi padahal ketika dia mau menerapkannya, lihat bagaimana iblis itu menutupi, menghalangi, gitu. Sehingga apa saudara? Yang jadi dia pakai lagi topengnya, gitu.
Karena apa? Dia tidak mau menyingkapkan wajah iblis yang buruk itu, saudara. Seolah-olah dia sangat melindungi iblis yang telah menipunya selama ini, saudara. Melalui apa, saudara? Menutupi segala kesalahannya, saudara. Membuat dirinya itu tidak bisa terbuka, saudara, di hadapan saudara-saudaranya gitu. Iya. Udah pergi gitu ketika wajah iblis dalam dirinya mulai disingkapkan. Wah, dia teriak gitu. Ketika diminta pertanggungjawabannya untuk menyatakan kasih itu, saudara. Jadi ketika pertanyaan-pertanyaan itu disampaikan kepada kita, ketika kita membacanya, ketika kita mulai memberikan kesempatan kepada Tuhan menampakkan diri melalui kita, disitulah, saudara, apa yang saya katakan tadi, saudara. Setiap hari kita akan melihat Tuhan yang baru, saudara. Iya. Rasanya, saudara, kita itu punya kekuatan yang baru setiap hari, saudara. Iya. Rasanya kita punya hikmat yang baru setiap hari. Kita punya ketekunan yang baru setiap hari, saudara. Ya. Perhatikan, saudara, demi dirimu Tuhan telah menanggung penderitaan yang sangat berat. Dengan rasa sakit yang luar biasa, Dia telah mengaruniakan anak yang terkasih, darah dan dagingnya kepadamu. Ya, saudara. Saudara, apa yang kita lakukan ketika kita mulai menerapkannya kepada orang-orang di sekitar kita? Ketika kita dengan penuh belas kasihan, saudara. Ketika mungkin orang itu tidak sadar, dan kita melihat bagaimana Tuhan dengan segala kelembutannya gitu mulai sabar. Coba kamu ngomong apa, saya dengarkan, saudara. Oke, begini ya, saya mulai mengatakan sesuatu gitu. Saudara, kesabaran Tuhan itu ajaib, saudara. Ketekunan Tuhan itu nyata, saudara. Ya, walaupun mungkin hanya singkat, saudara. Tidak secara kebetulan kita berkumpul di sini bersama-sama semua, saya katakan. Ketika membicarakan mungkin bukan untuk dana yang ini, saudara. Tapi begitu saudara bicara tadi malam, saudara, wah, melihat bagaimana Tuhan mencukupkan segala sesuatu, saudara. Ya, tanpa mereka terbeban dengan biaya yang berat gitu, saudara. Ada semua bisa dijalankan gitu. Iya. Sungguh luar biasa, saudara. Bersediakah engkau menanggung ketidakadilan di tengah masyarakat yang jahat seperti ini? Mengapa bukannya memenuhi perutmu? Mengapa bukannya memenuhi perutmu dengan ribuan tahun permusuhan? Engkau telah malah memenuhi dirimu sendiri dengan kotoran si raja iblis. Seberapa besarkah rintangan terhadap pekerjaan Tuhan? Apakah ada yang pernah mengetahuinya? Dengan orang-orang yang terperangkap dalam warna-warni tahayul yang mendarah daging, siapa yang mampu mengetahui wajah Tuhan yang sebenarnya? Lihat, siapa yang mampu kan? Tapi Tuhan sudah mulai, saudara, menampakkan wajahnya kepada kita. Tuhan sudah mulai menampakkan wajah Tuhan yang adalah wajah kita kepada orang-orang di sekitar kita, saudara. Ya. Awalnya, saudara, bagaimana rasanya kita digoncang, saudara. Tapi lihat setelah kita digoncang, apa yang terjadi? Perkataan-perkataan kita mulai menggoncangkan sekitar kita. Ya. Saya yakin, saudara,
Setiap orang yang mendengarkan perkataan Tuhan melalui kita, ketika mereka mau tidur, pasti mereka merenungkan. Iya. Saya sungguh melihat itu nyata. Makanya saudara, saya pengen cerita sama saudara gitu, apa gitu yang Tuhan sedang lakukan gitu ya. Sungguh sangat nyata saudara. Sehingga bagi saya saudara, persekutuan ini semakin hari semakin indah saudara. Walaupun kita berjauhan gitu ya, seperti ini gitu ya, saya boleh merasakan saudara, bagaimana Tuhan semakin hari saudara semakin mengencourage saudara yang mendengarkan persekutuan ini. Saya tahu dalam hati saudara itu ada sesuatu yang sedang dikerjakan oleh Tuhan, karena itu saya alami sendiri. Saya boleh rasakan bagaimana saudara mulai melihat keindahan Tuhan saudara. Ya, melihat wajah Tuhan yang mulai tersenyum saudara. Mulai melihat raut wajah Tuhan itu yang sumringah saudara. Iya. Karena semua yang sedang saya katakan ini ada dalam diri saudara. Keadaan yang saya ceritakan dalam hati saya ini, saya tahu itu sedang ada dalam diri saudara. Dan Tuhan bersedia dengan caranya yang ajaib membuat mata hati saudara itu menjadi terang. Mata pikiran saudara semakin terang, mata perasaan saudara semakin jelas gitu. Apa yang dikatakan dia, Tuhan itu indah gitu. Selalu baru setiap hari, itu menjadi sangat nyata saudara. Jadi saudara, ketika saya menjelaskan setiap perkataan-perkataan ini, saya tahu saudara, Roh Kudus dalam hati saudara sedang menerangkannya sendiri. Walaupun rasanya saudara, si jahat itu saudara berusaha menutupinya, dia mulai kalang kabut saudara. Dia menguras segala pikirannya untuk membuat menarik kita kembali kepada keadaan kita yang lama gitu. Tapi apa bisa dia? Apakah saudara mungkin akan mau mundur ke belakang? Saya yakin tidak akan mungkin. Orang yang telah menemukan rumah Tuhan yang sesungguhnya pasti akan berjuang terus, akan melewati kepadatan manusia untuk memasuki rumah Tuhan, dan akan berkata, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan. Pelataran Tuhan tempat yang paling jauh daripada Tuhan, tapi dia sudah ada di dalam kawasan rumah Tuhan atau kerajaan Allah. Selama ini saudara, seperti para pemazmur itu ketika mereka ada masuk ke bait suci, ketika mereka melihat mungkin bait suci itu sudah dipenuhi dengan sarang laba-laba atau sarang burung gitu, mereka mulai melihat itu saudara, dan mereka mulai membersihkannya saudara. Mereka mulai melihat keindahan dalam rumah Tuhan, rumah Tuhan yang nyata, di mana kita sendiri adalah rumah Tuhan itu saudara. Di mana kehidupan keluarga kita, keluarga besar kita, ternyata adalah rumah Tuhan itu sendiri. Ternyata ketika kita bersekutu, melihat orang-orang, melihat anak kecil, melihat orang-orang tua yang mungkin menantikan hari kematiannya, kita mulai melihat, kita mulai membersihkan setiap kotoran-kotoran yang ada, sarang burung yang ada dalam pikiran mereka. Tapi Tuhan mulai membukakan, itu adalah rumahku. Kalau engkau menerima orang-orang yang hina ini, engkau sedang menerima aku. Ketika engkau melihat mereka tidak berpakaian, engkau sedang memberikan pakaian. Lewat kata-katamu, lewat ketekunanmu, lewat kerelaanmu menanggung segala penderitaan. Ya. Seberapa besarkah rintangan terhadap pekerjaan Tuhan? Apakah ada yang pernah mengetahuinya?
dengan orang-orang yang terperangkap dalam warna-warni tahayul yang mendarah daging. Siapa yang mampu mengetahui wajah Tuhan yang sebenarnya? Saudara, coba kalau saya menanyakan ini kepada saudara, apakah saudara sudah mulai melihat wajah Tuhan? Wajah Tuhan yang bagaimana yang sedang kau lihat hari ini? Lewat kehidupan, lewat apa yang sedang kau pikirkan, lewat apa yang sedang kau alami, lewat apa yang saat ini sedang engkau pahami. Apakah engkau melihat bagaimana manusia ini menghalangi Tuhan untuk melakukan pekerjaan? Bagaimana ketika Tuhan mengajak saudara bekerja sama dengan Dia? Apakah engkau enggan? Apakah engkau bersemangat? Engkau sendiri yang tahu. Tapi tahukah saudara, Tuhan itu sangat sabar terhadap diri kita, saudara, terhadap diri saya. Dengan pengetahuan budaya terbelakang yang sedemikian dangkal dan tak masuk akal ini, bagaimana mungkin mereka memahami sepenuhnya firman yang disampaikan oleh Tuhan? Bahkan ketika firman disampaikan kepada mereka dengan bertatapan muka, dan mereka diberi makan dari mulut ke mulut, diberi makan dari mulut ke mulut, seperti Tuhan menyuapi. Ya, begini loh. Coba begini. Tadi kan saya ngomong satu-satu. Iya. Benar-benar saudara, Tuhan itu nyata. Tuhan itu hidup. Walaupun tadinya saudara mereka itu rasanya wah, sungguh sangat keras gitu. Tapi saudara, cara Tuhan gitu. Ketika sudah mau menghadapi masalah gitu, yang tadinya merasa wah punya Tuhan gitu, keder juga saudara. Iya. Ketika diperhadapkan untuk bagaimana nantinya keadaan si tante kami yang kami bilang itu saudara. Tapi saudara, Tuhan itu hebat. Tuhan itu ajaib saudara. Nanti saya terangkan sama saudara ya, saya ceritakan sama saudara. Bahkan ketika firman disampaikan kepada mereka dengan bertatapan muka dan mereka diberi makan dari mulut ke mulut, bagaimana mereka bisa paham? Terkadang firman Tuhan seakan-akan didengarkan oleh telinga yang tuli. Orang-orang tidak sedikit pun bereaksi. Mereka menggeleng-gelengkan kepala dan tidak memahami apapun. Bagaimana mungkin ini tidak mengkhawatirkan? Sejarah budaya dan pengetahuan budaya kuno sejak zaman dahulu kala ini telah memelihara sekelompok orang tidak berguna. Budaya kuno ini, warisan berharga ini adalah setumpukan sampah. Bagaimana mungkin saudara sampah yang bau itu saudara bisa dikatakan menjadi barang yang berharga? Semua itu menjadi aib abadi sejak zaman dahulu dan tak pantas disebut-sebut. Budaya kuno ini telah mengajari manusia tipu muslihat dan teknik untuk menentang Tuhan, dan bimbingan yang teratur dan lembut dan pendidikan nasional telah menjadikan manusia bahkan semakin tidak taat kepada Tuhan. Setiap bagian dari pekerjaan Tuhan sangat sulit, dan setiap tahap dari pekerjaannya di bumi menyengsarakan Tuhan. Betapa berat pekerjaannya di bumi. Langkah-langkah pekerjaan Tuhan di bumi melibatkan kesukaran yang besar oleh karena kelemahan manusia, kekurangan, kekanak-kanakan, ketidaktahuannya, dan segala sesuatu dari manusia. Tuhan membuat perencanaan yang cermat dan pertimbangan yang matang
Manusia itu seperti macan kertas yang orang-orang tidak berani mengganggu atau mengusiknya. Tahu macan kertas gitu. Lucu ya, orang takut sama macan kertas. Orang dari kertas kok ditakuti ya. Tapi kenyataannya demikian. Si jahat itu atau ajaran-ajaran nenek moyang itu yang menguasai, yang merusak umat manusia itu seperti macan kertas, tapi ditakuti. Manusia itu seperti macan kertas yang orang tidak berani mengganggu atau mengusiknya dengan satu sentuhan ringan. Ia balas menggigit atau jatuh lalu tersesat, dan seolah-olah jika sedikit saja konsentrasinya hilang, ia kumat atau mengabaikan Tuhan. Atau liar kepada orang tuanya yang seperti babi dan anjing untuk memuaskan hal-hal najis dari tubuh mereka. Benar-benar halangan yang besar. Hampir di setiap langkah pekerjaannya Tuhan dicobai, dan hampir di setiap langkahnya Tuhan menghadapi bahaya yang besar. Firman-Nya tulus dan murni dan tanpa kebencian. Tetapi siapa yang mau menerimanya? Siapa yang bersedia tunduk sepenuhnya? Ini menghancurkan hati Tuhan. Dia berusaha siang dan malam bagi manusia. Dia diliputi kecemasan karena hidup manusia, dan dia bersimpati dengan kelemahan manusia. Semua saudara yang sedang difirmankan ini, saudara, yang sedang dia katakan ini, bukan dikatakan dari Tuhan yang ada di sorga, tetapi Tuhan yang Maha Kuasa lah yang sedang merasakan ini semua, yang sedang menghadapi ini semua, yang sedang menanggung ini semua, saudara. Di saat yang sama, ketika seseorang mulai memasuki apa yang dimasuki oleh Tuhan yang Maha Kuasa ini, apa yang dialami oleh Tuhan yang Maha Kuasa ini, Tuhan yang sudah berinkarnasi ini, akan perlahan kita alami, saudara. Akan disingkapkan kepada kita, akan dinyatakan kepada kita melalui apa? Melalui apa yang kita rasakan. Ya, kita mulai melihat kesabaran Tuhan dalam diri kita, saudara. Ya. Walaupun saudara, ketika kita kembali kepada kesibukan kita lagi, kepada keadaan kita, ketika kita masuk kembali ke dalam dunia kita, kadang-kadang kita mengabaikan dia. Ya, dia kembali ke tempatnya. Dan ketika kita mulai mengingat dia, mulai berdoa, bersekutu dengan dia, ketika kita mulai menghadapi keadaan yang kita lihat, maka Tuhan itu mulai menyatakan, ini loh yang aku lihat, melalui apa yang kita lihat kepada keadaan yang sesungguhnya. Lalu kita mulai mengerti, kita mulai merasakan hatinya Tuhan. Tahukah saudara, hatinya Tuhan itu hati kita. Apa yang saya ceritakan semua itu adalah hati Tuhan. Walaupun saya merasakannya, ketika saya menunjukkan ketaatan saya, ketekunan saya, mendengarkan setiap orang, itu adalah ketekunan Tuhan, mendengarkan setiap orang yang dikasihi oleh Tuhan itu. Ya. Ketika saya mulai melihat, ketika saya mungkin tidak tekun gitu, disitulah saudara yang dikatakan tadi, apakah engkau melihat kesulitan pekerjaan Tuhan? Apakah engkau melihat rintangan daripada pekerjaan Tuhan? Rintangannya di mana? Dalam diri kita. Ketika kita tidak sabar menghadapi orang, ketika kita tidak mengambil sikap diam-diam berdoa kepada Tuhan, supaya apa? Supaya lewat mulut kita berani menyatakan kebenaran, tapi sambil berjaga gitu. Ketika kita ditantang, kita tidak mundur gitu. Kita berani menghadapi. Dengan apa? Dengan
dengan sabar mendengarkan setiap orang. Benar-benar halangan yang besar. Hampir di setiap langkah pekerjaannya Tuhan dicobai. Dan hampir di setiap langkahnya Tuhan menghadapi bahaya yang besar. Firman-Nya tulus dan murni dan tanpa kebencian. Tetapi siapa yang mau menerimanya? Siapa yang bersedia tunduk sepenuhnya? Ini menghancurkan hati Tuhan. Dia berusaha siang dan malam bagi manusia. Dia diliputi kecemasan karena hidup manusia. Dan dia bersimpati dengan kelemahan manusia. Ya, ketika saya lihat itu sudah. Ketika saya mulai memperhatikan. Nampaknya saudara. Sudah berusaha sakit kepala gitu. Nah, dia mengakui. Sakit kepala itu karena tidak mau memasuki. Ketika sudah mulai didesak oleh kebenaran. Ketika saya mulai menyampaikan. Ya. Tapi saudara, orang-orang yang sudah mulai diterangi hatinya, saudara. Orang-orang yang masih punya sisa-sisa kebenaran. Tidak akan berani, saudara, melawan kebenaran. Sekalipun hatinya memberontak itu, saudara. Tapi diam-diam, saudara. Kuasa kebenaran itu telah memasuki hati setiap orang. 2 menit lagi ya. Siapa yang bersedia untuk sepenuhnya? Ini menghancurkan hati Tuhan. Dia berusaha siang dan malam bagi manusia. Dia diliputi kecemasan karena hidup manusia dan bersimpati dengan kelemahan manusia. Dia telah menanggung banyak perubahan dan perkembangan tak terduga di setiap langkah pekerjaannya. Untuk setiap firman yang dia ucapkan. Dia pernah dihadapkan pada 2 pilihan sulit dan memikirkan kelemahan, ketidaktaatan, sikap kekanakan dan kerapuhan manusia. Siang dan malam tanpa henti. Siapa yang pernah mengetahui hal ini? Kepada siapa dia bisa menceritakannya? Tuhan sedang bercerita kepada saudara. Ketika sedang bercerita kepada saudara, bukankah Tuhan sedang bercerita kepada saya sendiri? Ya. Siapa? Yang pernah mengetahui hal ini? Kepada siapa dia bisa menceritakannya? Siapa yang bisa memahaminya? Dia selalu membenci dosa manusia dan kurangnya keberanian dan kelemahan karakter manusia. Dan dia selalu mengkhawatirkan kerapuhan manusia dan merenungkan jalan yang ada di hadapan manusia. Tak kalah mengamati perkataan dan perbuatan manusia, dia selalu dipenuhi dengan belas kasihan dan amarah. Dan pemandangan akan hal-hal ini selalu menyakitkannya. Di satu sisi dia belas kasihan. Di satu sisi ketika orang itu menampakkan wajah iblis, dia murka sekali terhadap wajah iblis itu, saudara. Rasanya dia dengan segera ingin menghancurkan iblis itu, saudara. Tapi satu sisi, saudara, manusia itu sangat mengasihi iblis itu, saudara. Walaupun dia mungkin mengatakan dari mulutnya, siapa bilang saya mengasihi Tuhan? Tapi pada kenyataannya, bukankah manusia itu mengasihi iblis? Bukankah pada kenyataannya manusia itu menganggap iblis itu adalah Bapa? Karena apa? Lewat perbuatan yang mereka tunjukkan. Lewat perbuatan yang kita tunjukkan. Apakah kita mengerti perasaan Tuhan itu semua? Dia selalu mengkhawatirkan kerapuhan manusia dan merenungkan jalan yang ada di hadapan manusia. Ya.
Tak kalah mengamati perkataan dan perbuatan manusia, dia selalu dipenuhi belas kasihan dan amarah. Dan pemandangan akan hal ini selalu menyakitkan hatinya. Bagaimanapun juga, orang-orang lugu ini telah menjadi mati rasa. Mengapa Tuhan harus selalu mempersulit mereka? Manusia yang lemah benar-benar kehilangan ketekunannya. Mengapa Tuhan selalu merasakan kemarahan yang tanpa henti terhadap dirinya? Manusia yang lemah dan tak berdaya tidak lagi memiliki daya hidup sedikit pun. Mengapa Tuhan harus selalu menegurnya karena ketidaktaatannya? Siapa yang bisa menahan ancaman Tuhan yang di sorga? Manusia bagaimanapun juga rapuh. Dan Tuhan berada dalam situasi yang sulit ini, telah mendorong kemarahannya jauh ke dalam hatinya, agar manusia perlahan-lahan dapat merenungkan dirinya sendiri. Dia telah menahan segala kemarahannya. Dia telah menyimpannya masuk ke dalam hatinya yang paling dalam, supaya dia tidak melampiaskannya. Karena apa, saudara? Dia merasakan kerapuhan manusia, kerapuhan kita. Tapi sekarang, apakah kita mau dengan diam-diam berani membayar harganya untuk dia? Dengan melihat semua itu, saudara, apa yang saya katakan tadi semua, saudara. Apakah saya bersedia menyatakan diri Tuhan kepada setiap orang? Apakah setiap kita, saudara, mau berjuang melanjutkan pekerjaannya? Apakah kita bersedia bekerja sama dengan dia? Puji Tuhan, saudara. Kita akhiri, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami dapat bersekutu pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan. Terima kasih untuk anugerah. Segala sesuatu hari ini Engkau menyatakan dirimu di tengah-tengah kami. Turunlah damai sejahtera bagi semua kami yang ada di sini, bagi keluarga kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala kemuliaan, pujian, dan hormat bagi Tuhan. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan.